Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Saudaraku, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia hari ini dilanda wabah yang sangat dahsyat, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Sebagai seorang muslim, bagaimana sesungguhnya sikap kita menyikapi wabah virus ini? Yang pertama, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa sesungguhnya COVID ini, musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada musibah terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Juga dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi dan juga terhadap dirimu sendiri illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah diatur oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, hal ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, para perindu surga, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap muslim yang kedua dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah ikhtiar maksimal dan mengikuti protokoler kesehatan yang ada. Salah satu protokoler kesehatan yang dianjurkan adalah mencuci tangan dengan sabun. Bagi seorang muslim, mencuci tangan tidaklah hal yang susah. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya senantiasa memelihara wudu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ala adullukum ala ma yamhu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Sahabatku, mau enggak kamu aku tunjukkan sebuah amalan yang dengan amalan ini Allah angkat derajatmu dan Allah gugurkan dosa-dosamu. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya tentulah Rasulullah, kami mau. Maka Rasulullah menjelaskan ada 3 amalan ini yang dapat mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Salah satunya adalah asbagul wudu walau makarih. Senantiasalah pelihara wudu walaupun kamu tidak suka. Maksud tidak disukai di sini adalah mungkin dingin, ngantuk, malas-malas dan lain sebagainya. Tetapi ketika seorang muslim mendawamkan wuduknya, wuduk bukan hanya untuk salat,
tetapi wudu setiap saat, setiap waktu. Mau sholat, wudu. Mau baca Quran, wudu. Mau iktikaf di masjid, wudu. Mau tidur, wudu. Dalam kondisi rehat santai pun wudu. Tentulah kalau seorang muslim mendawamkan wuduknya setiap waktu, memperbaharui wuduknya setiap waktu, insyaallah akan terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona ini. Sahabatku, hadirin dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap yang ketiga seorang muslim menghadapi virus corona ini adalah berlindung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bermohon berlindung kepada Allah, tidak ada selainnya. Bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan artinya pasrah tanpa ikhtiar. Itu adalah tawakal yang konyol. Tetapi tawakal yang dimaksud di sini adalah setelah berikhtiar semaksimal mungkin, menjaga diri, melindungi diri dengan berbagai protokol yang ada, yang dianjurkan oleh pemerintah kita, maka bertawakal pada Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka apabila kamu sudah bulat tekadmu, sudah maksimal usahamu, ikhtiarmu, serahkan dirimu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Apa kata Allah? Larilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya aku pemberi peringatan untukmu, kata Nabi dan Rasul. Di Eropa sana, ketika ikhtiar medis sudah buntu, salah satu ikhtiar alternatif mereka adalah zikrullah, memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak bermunajah kepada Allah. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Ini jaminan Allah. Maka jangan stres, jangan depresi, jangan gundah gulana dengan kondisi kita hari ini, tapi sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para perindu surga dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ikhtiar ataupun sikap kita adalah selektif dalam menerima informasi tentang COVID-19 ini. Salah satu penyebab seseorang stres ketika mendapatkan informasi di media sosial bahwa ODP sekian, PDP sekian, positif sekian, akhirnya semakin stres. Ternyata terkadang itu informasinya adalah informasi hoax, berita palsu, berita bohong. Dalam hal ini Islam dianjurkan untuk selektif dalam menerima informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang orang-orang fasik membawa berita kepadamu, fatabayyanu, cek dulu kebenarannya, apakah ini benar atau hoax. Karena itu mari kita merujuk kepada informasi-informasi yang akurat, informasi yang benar, yang kompeten, tentunya dari berbagai media-media sosial yang kita dapatkan. Terakhir hadirin, saudaraku dimanapun anda berada, sikap kita seorang muslim adalah memperbanyak doa kepada Allah. Apalagi kita ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena doalah yang dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih susahnya bagi Allah?
Sesungguhnya virus ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Virus ini adalah makhluk Allah yang lemah seperti kita ini, dan akan ada masanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Covid ini baharu itu akan rusak dan binasa, kecuali yang kekal abadi hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya akan rusak binasa kecuali zat Allah yang maha kekal dan abadi. Karena itu perbanyak doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa dan permohonan mereka apabila mereka bermohon. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka taat kepadaku, beriman kepadaku, semoga mereka mendapat petunjuk. Mari kita berdoa pada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal dudzam wa min virus corona wa min sayil asqam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.